Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wat tullab wat talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan tentang fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran, memahami dan juga mengamalkan serta mendakwakannya. Dan kita lanjutkan hadis nomor 6 urutan, yaitu hadis 996. Tafadhal man yaqra. Very much. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab adalah khalifah yang nomor 2 setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kaum-kaum ini dengan kitab Allah. Maknanya Allah akan memuliakan hambanya yang membaca Al-Quran dan juga yang memahaminya, yang mendakwakannya dan juga yang mengamalkannya. Inilah keutamaan qiraatul Quran wa fahmuhu wa amaluhu. Oleh karena itu ayyuhal ikhwa wal akhwat, hendaknya kita sering membaca Al-Quran dan memahami maknanya, dan kita sampaikan hukum-hukumnya kepada keluarga kita, kepada umat. Wa yada'u bihi akharina, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Membaca Al-Quran paling mudahnya, baik mudah ketika kita membacanya,
dan juga paling mudah kita memahaminya, dan juga paling mudah kita menghafalkannya, dengan syarat apabila kita memurajaah, terutama kepada yaitu santri-santri dari ibtidaiyah, yaitu wanita putri, dia keluaran dari madrasah ibtidaiyah banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal Quran keluaran dari madrasah ibtidaiyah. Karena apa? Selalu qiraah dan juga selalu membacanya. Dan bagi yang menghafal hendaknya murajaah, karena Al-Quran itu mudah dihafal juga mudah untuk hilang. Tetapi kalau kita menyiapkan waktu selalu murajaah, maka akan selalu ingat dengan Quran yang kita baca. Qala al-muallif, di sini disampaikan oleh yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi kitabihi Riyadhus Shalihin, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, fi babi fadli qiraatil Quran, disebutkan oleh Imam Nawawi bab keutamaan baca Al-Quran. Ini minimalnya keutamaan baca Al-Quran, karena baca Al-Quran lebih mudah. Dan juga bukan berarti keutamaan hanya baca Al-Quran, keutamaan juga mengajarkan Al-Quran, keutamaan pula memahami Al-Quran, keutamaan pula hifdzul Al-Quran, menghafalkannya, keutamaan pula mendakwakannya. Karena Al-Quran kalamullah, bicaranya Allah. Satu huruf yang kita baca 10 pahala. Bagaimana kalau sampai beberapa huruf? Dan bagaimana apabila kita memahaminya dan mengamalkannya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Fima naqalahu, yang mana telah dinukilnya an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, dari Amirul Mukminin, dari khalifah yang nomor 2 yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah mengangkat derajat kepada kaum-kaum ini dengan kitab Allah, yaitu dengan Al-Quran. Diangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena membaca, mendakwakan dan juga mengamalkannya. Demikian juga diangkat derajatnya para sahabat radhiyallahu anhum, diangkat derajatnya orang ahli tafsir, orang ahli hadis, karena hadis penjelas daripada ayat Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharina, dan Allah Ta'ala menghinakan kaum yang lain yang tidak mau membaca Al-Quran. Ini pentingnya ada waktu kita membaca Al-Quran. Padahal kalau kita berpikir, mulut kita, lisan kita, bibir kita ini banyak bicara yang kurang bermanfaat. Maka paling manfaatnya lisan kita ketika kita bicara yaitu membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran menenangkan jiwa. Yang sering kita ingat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Yakni maknanya anna hadzal qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini ya'khudhuhun nasu atau ya'khudhuhu unasun, diambilnya oleh manusia, maksud mengambilnya yatlunahu, dibacanya, tilawah, yatlunahu, wa yaqra'unahu, dan juga membacanya. Tilawatil Quran maknanya qiraatil Quran, ini minimalnya kita membaca. Kemudian faminhum man yarfa'uhu Allahu fihi fid dunya wal akhirah, ada sebagian hambanya ini yang Allah Ta'ala mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat disebabkan karena membaca Al-Quran. Tapi membaca Al-Quran hendaknya difahami maknanya,
bukan hanya sekedar hiasan. Memang kita dianjurkan zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi baca Al-Quran itu dengan suaramu, tetapi tidak berlebih-lebihan, karena suatu saat setan itu akan masuk di tubuh kita, bagaimana untuk membujuk atau was-was kepada diri kita. Ya, ada sebagian yang Allah Ta'ala angkat derajat mereka di dunia disebabkan karena selalu membaca, memahami dan mengamalkan serta mendakwakannya, dan diangkat pula derajatnya di akhirat, dimasukkan di dalam surganya. Karena Al-Quran yang kita baca besok pada hari kiamat akan bicara dan juga akan memintakan syafaat kepada pembacanya, sebagaimana hadis yang sering kita baca, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibi. Baca Al-Quran karena Al-Quran ini akan datang besok pada hari kiamat dan juga akan mintakan syafaat kepada pembacanya. Jika itu pembaca, bagaimana dengan orang yang mengamalkannya, dan bagaimana pula dengan orang yang mendakwakannya. Wa minhum man yada'uhu Allahu bihi fid dunya wal akhirah. Ada sebagian hambanya yang Allah Ta'ala hinakan dia ini, hambanya ini di dunia dan di akhirat. Kenapa? Tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahaminya, dan tidak mau mengamalkannya. Kalau orang tidak membaca, bagaimana dia mau memahami? Dan apabila dia tidak memahami, bagaimana dia membaca, mau mengamalkan Quran? Karena itu sebagian banyak orang yang qiraatul Quran, tapi Al-Quran itu hujjatun alaihim, membantah kepada mereka. Bukan hujjatun lahum, tapi alaihim, yaitu menghukum kepada mereka. Karena mereka membaca, mereka tidak mengamalkannya. Bahkan mereka membaca, ketika kita bacakan, kita fahamkan maknanya, mereka juga yaitu merasa terdolimi dan merasa tidak enak dengan Al-Quran. Faman hadha, maka siapa ini yang dihinakan oleh Allah Ta'ala karena tidak membaca Al-Quran, tidak memahami. Wa man hadha, dan siapa ini man amila bihadzal Qur'ani, yaitu orang-orang yang mengamalkan Quran ini, tasdiqan, membenarkan, meyakini, bi akhbarihi, berita-berita dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak ada satupun yang bohong, semuanya ada sidqun, kadu kalam Allah, dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka Allah Ta'ala menanggung penjagaan Al-Quran ini. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Wa tanfizan li awamirihi, dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini orang yang membaca Al-Quran, membenarkan apa yang ada dalam Quran ini, baik itu berita-beritanya atau hukumnya, dan juga tanfizan li awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya. Ini adalah orang yang mendapatkan keberkahan baca Al-Quran, keberkahan memahami Al-Quran. Wajtinaban li nawahihi, dan mau menjauhi itu larangan-larangannya. Ini menunjukkan kita baca Al-Quran harus faham maknanya. Bukankah Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Ataukah hati mereka itu tertutup? Ini pertanyaan Allah Ta'ala yang harus kita fahami. Membaca Al-Quran mudah, memahami pun juga mudah. Tetapi kita mudah memahami ketika kita mau belajar, ketika kita mau menuntut ilmu. Jadi Al-Quran isinya berita, berita tentang keadaan umat dahulu yang dihukum oleh Allah, supaya kita tidak meniru umat yang zalim. Dan berita umat-umat dahulu yang ditolong oleh Allah Ta'ala, itu para anbiya, para utusan Allah Ta'ala, supaya kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka yang baik. Dan juga berita tentang kehancuran-kehancuran, berita-berita masalah urusan gaib yang lainnya, masalah urusan hari kiamat, fil jannah, di surga, di dunia, kita cari di dalam Al-Quran.
karena Al-Quran adalah kalamullah yang menjelaskan seluk-beluk hidup manusia. Wastinaban linawahi, dan kita wajib menjauhi larangannya. Ini menunjukkan kita harus faham Al-Quran. Mana mungkin kita meninggalkan larangannya tanpa kita tahu maknanya. Inilah pentingnya kita tadabbur wa tafahum untuk memahaminya. Wahtidaan bihatihi, dan supaya kita mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk manusia secara umum. Itu namanya hidayatul irsyad, menunjukkan mungkin mereka menerima dan mungkin tidak. Ada juga hidayah lil muttaqin, hudal lil muttaqin, petunjuk yang bisa diterima, yang bisa dinikmati oleh orang yang bertakwa. Wa takhalluqan bima ja'a bihi minal akhlaq, dan juga Al-Quran mengandung akhlak-akhlak yang mulia. Siapa yang ingin memiliki akhlak yang mulia, supaya merujuk Al-Quran. Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Inilah para tulab, para talibat, ya, kesempatan yang baik antum di ma'had, belum mendapatkan tanggungan-tanggungan yang sifatnya seperti beban yang Allah timpakan kepada kedua orang tua kita. Kesempatan yang baik mumpung masih muda, upayakan ada simpanan hafalan-hafalan, memahami, jangan selalu kita yaitu bersendah gurau, dan juga yaitu hemat mulut kita. Bagaimana mulut ini bermanfaat ketika kita membaca ayatnya, kita membaca hadis, dan upayakan ada beberapa surat yang kita hafal, kita fahami, agar kita bisa menikmatinya untuk hafalan kita ketika kita sholat malam maupun yang lainnya. Wa kulliha, dan semua Al-Quran ini adalah akhlakun fadilah, akhlak-akhlak yang mulia. Bagaimana kita dengan orang tua kita, bagaimana kita dengan anak kita, bagaimana kita dengan tetangga, wal jari dzil qurba wal jaril junub, bagaimana dengan orang kafir, bagaimana dengan orang mukmin, bagaimana dengan orang munafik. Itu adalah cara kita bergaul dengan umat, dan itu ada di dalam Al-Quran dan diperjelas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau orang itu hafal Al-Quran dan juga mau memahami, menikmati, yaitu artinya maka paling mulianya manusia. Oleh karena itu Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi bagaimana kita baca, kita fahami, untuk kita laksanakan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Orang yang menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintahnya Allah, menjadi paling baiknya manusia, paling mulianya. Lihat para utusan Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan juga dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari gangguan-gangguan, walaupun banyak orang kafir yang mengganggunya, karena Allah Ta'ala menjamin kebaikan bagi orang yang sifatnya mengamalkan Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala yarfa'uhu bihi fid dunya wa fil akhirah, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran di dunia. Bagaimana Allah mengangkatnya? Allah mengangkatnya menjadi orang yang baik. Ketika tahu itu perbuatan maksiat, Allah mengingatkan jangan kamu kerjakan. Ketika itu ada perbuatan baik, Allah mengingatkan, maka Allah mudahkan untuk orang itu atau hambanya mengamalkannya. Makanya tidak ada manusia yang paling baik kecuali Rasulullah SAW. Kemudian juga para sahabatnya, karena mereka selalu yaitu memahami Al-Quran dan dibuktikan dalam amalan, dan juga dibuktikan pula kepada para sahabatnya, ya, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fadzakir bil Quran, ingatkan dengan Al-Quran. Itulah dakwanya beliau. Jadi kita mau berdakwah kepada siapapun, dakwah mereka dengan Al-Quran, sekalipun mereka orang kafir, orang yang bukan muslim, apalagi orang muslim. Paling utamanya dakwah kita nasihatin dengan Al-Quran, karena Al-Quran bukan bicara kita. Kalau mereka membantah, ini ayat Al-Quran dan ini kalamullah, ini bukan perkataan saya, menang kita.
dan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW, karena dakwah Al-Quran memberi pertolongan kepada para sahabat, bahkan menjadi tersebarnya umat di dunia ini dengan dakwah Al-Quran dan dakwah pula sunnah. Tidak ada dakwah yang bisa mengalahkan dakwah Al-Quran dan dakwah sunnah, karena Allah Ta'ala yaitu menurunkan Al-Quran untuk hidayatul linnas, menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah. Wadzalika, kenapa? Lianna hadzal Qur'ana huwa aslul ilmi. Quran ini merupakan akarnya ilmu, pokoknya ilmu. Karena itu kalam Allah. Maka Allah Ta'ala bicara pasti benar dan pasti bermanfaat jika kita baca, kita amalkan, kita dakwakan. Wa manba'ul ilmi, dan sumbernya ilmu. Ya, yang lain ilmu dunia kalah dengan ilmu Al-Quran, karena Al-Quran bukanlah perasaan manusia, tapi itu kalam Allah. Kalau ilmu dunia dicarinya, kadangkala mereka tidak faham. Dan paling baik kita dan paling cepat kita tanggap Al-Quran, karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk hambanya yang awam maupun yang punya ilmu. Berbeda dengan ilmu-ilmu khusus yang dirakit oleh manusia, kadangkala tidak difahami oleh sebagian manusia. Wa kullul ilmi, dan semua ilmu sumbernya dari Al-Quran, bahkan hadis pun juga sumbernya dari Al-Quran. Ya, namun Allah Ta'ala memberi yaitu kemuliaan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna hadis, untuk menjelaskan makna Al-Quran dengan hadisnya. Dan karena hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa, beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah bicara dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, tapi bicara beliau adalah wahyu. Jadi wahyu ada dua, wahyu yang lafaz dan juga maknanya dari Allah Ta'ala yaitu Al-Quran, wahyu yang berupa hadis yang mana redaksinya dari beliau, maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang menuntut ilmu diangkatnya oleh Allah Ta'ala beberapa derajat. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala terbukti. Allah tidak mengangkat derajatnya orang kafir, sekalipun mereka memiliki kepandian urusan dunia, tetapi kepandian mereka urusan dunia mencapekkan diri mereka sendiri, menyibukkan diri mereka sendiri yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, bahkan bisa menjadi hukuman yang berat untuk akhiratnya. Tetapi Allah mengangkat derajatnya orang beriman karena mengimani Al-Quran, mengamalkannya, mendakwakannya. Walaupun urusan dunia orang muslim yaitu mundur umpamanya, tidak sama dengan kekayaan atau kepada orang kafir, betul. Tapi karena kita mati bukan membawa dunia, meninggal dunia kita membawa amal-amal kita. Ya, semua urusan dunia kita tinggalkan, yang menyertai kita amal, dan amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala dengan dasar ilmu. Ya, pentingnya kita menuntut ilmu, dan ilmu itu akan bermanfaat jika kita amalkan, lebih bermanfaat lagi jika kita dakwakan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita berada di lingkungan menuntut ilmu, sampaikan nasihat-nasihat kepada saudara kita. Ketika saudara kita sholat mengantuk, beritahu. Sholat kukar-kukur lama sekali, beritahu kamu sholat jangan kukar-kukur. Ya, dibetulkan tangannya. Ya, setelah sholat kadang-kadang syaitan itu begitu mengganggu. Jadi kita sholat diganggu, kanan kiri kita bergerak, maka kita hadapkan di tempat sujud kita, dan selalu kita mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu ketika kita sudah salam, kita ingat, kita nasihati, sholat jangan banyak bergerak, kadang-kadang melihat kukunya dan kadang-kala pula melihat sakunya, ya, kemudian juga membetulkan, yaitu bergerak banyak sekali tidak boleh, kecuali kalau ada yang disunahkan, dianjurkan beliau seperti rukuk, sujud, atau mungkin gatal, yaitu sebagian yaitu
jasad kita. Namun kalau kita gatal, kita bisa bertahan, Allah akan menghilangkan gatal itu. Karena orang sholat digoda, bagaimana dengan orang yang tidak sholat. Nah, yang nomor 2, walladzina utul ilma, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang punya ilmu. Yang dimasukkan ilmu bukan ilmu duniawi, tetapi ilmu ini adalah ilmu din. Apa yang Allah Ta'ala jelaskan nampak terbukti di dunia. Allah mengangkat derajatnya para anbiya sebab beriman, para utusan Allah sebab beriman, dan juga karena mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu. Allah mengangkat para sahabatnya dengan ilmu, beramal soleh. Bayangkan para sahabat sebelum masuk Islam, mereka memiliki akhlak jahiliyah. Ketika sudah masuk Islam menjadi orang yang paling baik, paling mulia, dan tidak membuat huru hara di permukaan bumi. Dan lihat manusia di dunia, kalau kita melihat berita kehancuran, pertikaian, pembunuhan, caci maki muncul dari orang yang jahil. Tapi untuk orang beriman Allah Ta'ala menjaga, karena Allah Ta'ala sudah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian. Dan yang telah terbukti, para anbiya, para sahabat, para ulama sunnah, ahli hadis maupun ahli fikih, diangkat derajat mereka bukan karena kekayaan dunia, tetapi karena ilmu yang mereka tekuni, karena ilmu yang mereka pelajari, mereka amalkan dan mereka dakwakan. Kemudian walladzina utul ilma, dan orang-orang menuntut ilmu. Yang dimasukkan ilmu di sini, ilmu ini akan bermanfaat, yaitu ilmu din. Ya, ini ilmu din. Makanya para asatidz yang mengajar urusan dunia yang lainnya wajib mempelajari ilmu din. Dan supaya ada halaqah untuk para asatidz tertentu, terutama yang belum bisa bahasa Arab, yang lainnya, maka ini wajib adanya pelajaran supaya kita tidak menyesatkan, yaitu umat, supaya tidak menyesatkan penuntut ilmu. Sebetulnya mempelajari ilmu din mudah, cuma malas. Mempelajari ilmu dunia tidak pernah lupa, tidak pernah mengantuk. Padahal urusan dunia kita butuhkan yang sedikit. Kita dikasih gunung 5 oleh Allah, yang kita butuhkan hanya sedikit. Karena Allah Ta'ala yaitu menjadikan dunia itu mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu, mata'un qalil, kesenangan sedikit. Tapi akhirat adalah kenikmatan yang kekal selamanya. Inilah pentingnya kita, bagaimana kita yang sudah lanjut usia meningkatkan menuntut ilmu. Kalau perlu ada halaqah untuk belajar bahasa Arab bagi yang belum bisa. Ya, jangan sampai santri disuruh belajar bahasa Arab yang lainnya, terus seorang ustadz yang mengajar umum tidak tahu bahasa Arab, keliru, salah. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa din, bahasa Al-Quran, dan juga bahasa hadis. Semua kitab ajaran Islam ditulis bahasa Arab, tidak ada bahasa yang lainnya. Ya, kitab usul sunnah, kutubus sittah yang lainnya, ya, al-ma'ajim, semuanya ditulis, al-musnad ditulis dengan bahasa Arab. Dan juga perlunya kita di dalam puja sera selalu menyebut ready. Ini tidak benar. Ya, puja sera peringatan supaya yaitu memakai bahasa Arab. Ya, ini ready itu siap. Kenapa anda istiqdad? Ya, pakai bahasa Al-Quran lah. Ya, kalau tidak tahu tanya. Kalau kita tidak tahu barang menanya, ya. Tanya, upayakan kita bahasa Arab. Demikian juga antum ya ikhwan. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu menghukum ya para sahabat yang pada waktu itu tidak mau belajar bahasa Arab. Dan 10 tahun sahabat Umar menjadikan negara-negara yang lain bisa berbahasa Arab, terutama para asatidz. Ya, jangan sampai nanti di luar bicara bahasa Indonesia. Mana contoh kita? Bahasa Arab semampu mungkin. Yang tidak mampu kita menanya kalimat. Bayangkan antum faham belajar bahasa Indonesia karena setiap hari bicara. Bayangkan walaupun dengan santri yang lainnya kita upayakan. Tidak tahu supaya mereka tanya, supaya kita membiasakan diri. Nah, membiasakan diri kepada anak-anak kita yang bisa bahasa Arab. Alhamdulillah.
ya kita sampaikan dengan bahasa Arab supaya mudah. Kalau sesuatu itu sudah kita biasakan menjadi mudah mulut ini. Demikian juga pada waktu mengajar, upayakan yang sifatnya yaitu seperti kelas ali ini sudah layak wajib untuk berbahasa Arab. Demikian juga santri-santrinya, agar betul-betul kalau kita faham dengan bahasa Arab mudah untuk membaca Al-Quran, mudah memahami, dan akan teringat ini ayat-ayat yang menusuk pada perasaan kita. Satu saat kita akan bisa menangis, satu saat akan kita merasa bergembira karena membaca ayat, faham maknanya. Ya, ini diingatkan. Sampai walaupun idat lughawi yang lain kita bahasa Arab, tidak tahu supaya dia nanya. Ya, ini perlunya, dan yaitu untuk madrasah mutawassithah atau yang lainnya. Kalimat 1, 2, 3 ya, yang lainnya perlu kita yaitu sampai kepada mereka, terutama para asatidnya. Ya, inilah yang perlu kita fahamkan. Jangan sampai kita orang muslim tidak tahu bahasa Arab, ini hina. Betul hina. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, ya. Nah, kita lanjutkan. Amma fil akhirati fayarfa'u Allahu bihi aqwaman fi jannatin na'im. Adapun di akhirat maka Allah mengangkat derajat kaum-kaumnya, yakni umatnya ini, ya, yang hambanya ini di surga Naim. Ini keutamaan orang yang baca Al-Quran. Tentunya bukan hanya bacaan, difahami maknanya, diamalkan dan didakwakan. Yarfa'u biha darajatihim, maka Allah Ta'ala mengangkat derajat-derajat orang yang membaca Al-Quran ini. Wa yuqalu lil qari', dan besok di akhirat dikatakan kepada pembaca, Iqra warattil was'ad, baca, warattil dan tartilkanlah. Warattil Qur'ana tartila, kita tidak boleh membacanya dengan cepat, tetapi kita hanya tartil supaya kita memahami. Was'ad, dan juga kamu akan dinaikkan di dalam surga. Iqra warattil was'ad, was'ad, bacalah, tartil, bacalah Quran dan tartillah membaca. Ya, tidak boleh orang menghafalkan Quran akan baik ketika dia tartil. Bukan hanya musri'ah, kadang-kala syaitan itu membujuk kita membaca Al-Quran supaya dipercepat sehingga kita lupa di mana tadi tempatnya. Ila muntaha qiraati, maknanya sampai puncak bacaannya. Su'udan fil jannati, insyaallah akan masuk di surga dengan kehendak Allah. Fa ammal ladzina yad'umullahu bihi, adapun Allah Ta'ala yang menghinakan mereka-mereka ini, fa qaumun yaqra'unahu, ada kaum yang membaca Al-Quran, wa yuhsinunahu qira'atan, dan mentaksin, memperbaiki bacaannya, lakinnahum yastakbiruna anhu, tetapi sombong, tapi ujubnya. Hati-hati, ini pekerjaan hati, ya. Makanya ketika kita membaca baik di dalam sholat yang lain timbul ujub karena ada suatu tertarik suara yang perlu kita rendahkan supaya kita tidak dibujuk oleh syaitan. Ya, bayangkan baca Quran dipengaruhi, dibisiki, bagaimana membaca yang lainnya. Nah, wal'iyadu billah, dan kita perlu berlindung kepada Allah. La yusaddiquna bi akhbarihi, mereka tidak mau membenarkan berita-berita Al-Quran. Wala ya'maluna bi ahkami, dan mereka tidak mau mengamalkan hukum-hukumnya. Nibayanya hanya membaca Al-Quran, dibaca, dinyaringkan, bahkan kadang-kala mengganggu masyarakat, mengganggu telinganya orang di rumah. Kenapa tidak dibaca sendiri-sendiri Al-Quran? Apakah kita pernah mendengar para sahabat satu lalu yaitu suaranya kesana kemari? Tidak. Karena membaca Al-Quran kita baca sendiri, kita nikmati. Karena orang lain juga ingin membaca surat yang beda dengan kita. Berbeda seorang imam karena memang dia wajib mengeraskan suaranya dan kita wajib mendengarkannya.
Yastakbiruna minhu anhu amalan, mereka sombong dengan perbuatan yang ada. Wa yajhadunahu khabaran, dan mereka mengingkari berita-beritanya. Idza ja'ahum syai'un minal Qur'an, ketika datang kepada mereka berita dari Al-Qur'an ini, qasasun anil anbiya'is sabiqin, cerita-cerita dari para nabi yang dahulu, au ghairihim, atau yang lainnya, au anil yaumil akhiri, atau tentang hari kiamat, au ma asbah dzalika, atau serupa itu, saru wal iyadu billah yushakkikuna fi dzalik, mereka ragu-ragu dalam hal ini. Nah, ketika mereka baca ayat itu menyentuh kepada hawa nafsunya, mereka menolak, mereka meragukan, atau mereka mengomentari dengan hawa nafsunya. Naudzubillah min dzalik. Dzal fa'nam yushakkikuna fi dzalika wa la yu'minun, mereka ragu-ragu dan mereka tidak beriman. Bal fi qulubihim maradun, bahkan pula di dalam hati mereka yaitu ada penyakit. Inilah pentingnya kita kaum muslimin wal muslimat, terutama al-ikhwah wal akhwat yang selalu di lingkungan ilmu, maka upayakan setiap saat kita ada simpanan waktu, ada waktu untuk membaca, bahkan juga menyicil untuk yaitu menghafal, memurajaah hafalan-hafalan ayat yang kita baca, karena itu adalah penyejuk jiwa kita. Dan juga apapun kesibukan dan kesulitan dan resahnya hati, tidak mungkin kita akan tepis dengan obat, tetapi dengan Al-Quran, karena Quran syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit jiwa kita. Nah, apa hukum mengambil imbalan dari mengajar Al-Quran? Tidak mengapa, tidak mengapa. Bukankah ada sahabat yang ketika berjalan bertiga, sahabat itu ketika kelaparan, bertamu tidak dikasih jamuan, lalu rajanya sakit, dan mereka tahu bahwa para sahabat itu orang-orang jujur, maka dipanggilnya sahabat itu ya untuk meruqyah dengan Fatihah. Apa kata sahabat? Saya ini lapar, saya mau membacakan Al-Quran, tapi saya minta yaitu makan. Dikasih karena laparnya dia, maka tidak mengapa. Tetapi jangan sampai kita ini mengajarkan Al-Quran ingat gajinya. Ya, kalau gajinya besar kita semangat, kalau gajinya sedikit kita malas, jangan. Karena kita ini mencari pahala. Gaji besar pun kita memanfaatkan hanya sedikit. Dan itu terbukti. Kita punya rumah 10 yang kita pakai 1. Punya baju 100 yang kita pakai 1 setel. Itu kehidupan kita, dunia hanya sedikit. Cuma rakus manusia tidak pernah berhenti. Ingatlah bahwa kita beramal untuk mencari ridhonya Allah. Yang penting kita cukup, ya. Karena manusia tidak akan merasa puas dengan urusan dunia, tertipu urusan dunia, mata'ul ghurur, ya. Alhamdulillah kita mengajarkan yang lain walaupun dengan sederhana oleh kita, tapi itu cukup besar. Kalau kita bandingkan para sahabat setiap hari belum tentu mendapatkan makan 3 kali sekali. Dan juga ada pula sahabat yang sifatnya sampai beberapa hari lapar, tapi karena kenikmatan Islam Al-Quran yang mereka baca menjadi penyejuk hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh, tapi dengan syarat kita bukan berarti bergantung dengan gaji. Ingat, mengajarkan din pahalanya banyak. Bukankah beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala semisal pelakunya. Andaikan kita umpamanya merasa cukup dengan mengajar, kita tatawu, kita mutawa'ah, yaitu membantu, karena kita sudah cukup punya penghasilan sendiri, tidak mengapa kita tidak mengambil gaji, dan itu karena keikhlasan hati kita. Nah,
terkait ulangan yang akan dilakukan dan berkaitan dengan nilai dan pengikat, bagaimana cara kita mengatur niat yang benar. Tidak mengapa, kita Rasulullah SAW menguji para sahabatnya. Dan juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mempunyai nama yaitu Madrasah Al-Jauziyah klasikal. Jadi imtihan itu bukan untuk mengajari kita riya, untuk mengingatkan kita kembali. Hafalkan dengan pelajaran kalian, kita setiap hari hanya membaca. Tapi kalau dia seorang santri selalu membaca, memurojaah, ya, maka kapanpun diuji tidak akan ada kesulitan. Nah, ini adalah usaha wasilah bagaimana untuk mengingat kembali supaya memurojaah kembali, diadakan suatu ulangan, ya, diulang kembali, itu namanya imtihan, yumtahan, imtihan. Bukankah kita nanti akan diuji oleh malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu ujian di akhirat. Nah, ujian di dunia yaitu semisal yang kita lakukan. Jadi untuk mengingat kembali Al-Quran, kalau kita tidak murojaah hilang, di murojaah. Demikian juga pelajaran, supaya kalau pelajaran diulang, diujikan, kita akan ingat bab-babnya. Dan kalau sudah ingat betul itu jarang lupa. Oh, ini tempatnya di sini, ini hukumnya ini. Makanya orang selalu menyampaikan tin, maka banyak ingatan-ingatan. Kenapa? Selalu disampaikannya. Antum juga kalau sering membacanya, di murojaah, dibatasi, ya tidak mengapa. Di stabilo boleh, ya. Ini dikasih ini keterangan, ini bab ini, nah, untuk mengingatkan. Atau di sampingnya dikasih soal. Yang ini karena itu lama, ini panjang, kesimpulannya soalnya nih. Apa ini soalnya ini, biar bisa menjawab apa tidak. Itu bisa. Itu karena termasuk wasail, tidak mengapa. Jadi untuk mengingat, bukankah beliau menanya? Ditanya oleh malaikat Jibril, mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Itu kan pertanyaan imtihan. Tapi maksudnya malaikat Jibril menanya beliau itu untuk mengajari para sahabat supaya tahu. Jadi itu tidak ada khilaf, dan bahkan juga yaitu di jamiah Islamiyah ini para ulama sunnah banyak mengadakan imtihan. Bahkan juga orang itu mendapatkan titel doktor, ya, magister atau yang lainnya karena diimtihan. Itu tidak mengapa, itu wasail untuk mengetahui keilmuan salah seorang. Tapi Allah Ta'ala maha tahu, ya, tentang kita. Tapi itu usaha secara duniawi, tidak mengapa, tidak ada satupun para ulama sunnah yang berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi niat kita bukan niat untuk riya, ya. Niat kita ini ada pertanyaan perlu kita jawab, ya. Makanya kita kalau intinya tidak boleh ngerepek, tidak benar menoleh mata kita. Kita harus yakin dengan yang kita miliki, ya. Berbeda di tempat-tempat yang lain, orang dia yaitu imtihan, ingin cari sesuatu yang lainnya, maka dia nyontek, tidak boleh, ya. Jadi kita belajar dulu, kemudian kalau mampu kita jawab. Kalau ketika benar alhamdulillah, ketika salah kita harus mengulang lagi. Dulu sudah dijelaskan bagaimana mengobati penyakit ujub. Ujub membanggakan diri, kita istighfar, ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau kita ada timbul kebanggaan ini di tengah sholat atau yang lainnya, atau pas belajar atau sedang taklim, timbul ujub, ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau diam sebentar kita ta'awud secara sirri. Itu caranya untuk menghilangkan ujub. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.